you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Jadi musim penutup, Valentino Rossi beberkan misinya di sisa MotoGP 2021. MotoGP 2021 akan jadi musim penutup Valentino Rossi setelah memutuskan untuk pensiun. The Doctor lalu membeberkan harapannya di sisa kompetisi. Meski akan gantung helm, Rossi tetap mengusung target di sisa balapan MotoGP 2021. Rider Italia itu berharap bisa tetap tampil konsisten untuk finish di posisi 10 besar. Tentu saja saya masih tidak akan memenangkan gelar juara. Saat ini saya lebih suka untuk tidak jatuh, dan ingin finish di 10 besar, karena saya berada di area itu. Akan sangat menyenangkan untuk mendapatkan beberapa poin, ujar Rossi. Rossi nyaris meraih podium ke-200 saat mentas di GP Austria 2021, akhir pekan lalu. Hujan yang turun menjelang akhir balapan membuat rekan satu tim Franco Morbidelli itu berhasil merangsek ke urutan ketiga. Sayangnya, Rossi gagal mempertahankan posisinya hingga harus puas finish di urutan ke-8. Namun, itu tetap menjadi pencapaian terbaiknya sepanjang MotoGP 2021. Tapi, ini agak menyakitkan mengingat Rossi terus mengincar podium ke-200 sebelum mengakhiri kariernya sebagai pembalap. Sebab, terakhir kali dia masuk 3 besar saat GP Andalusia 2020. Meski begitu, Rossi menegaskan tidak akan menyerah sampai akhir musim. Saya mengumumkan bahwa saya akan berhenti pada akhir tahun karena saya mengatakan ya, bahwa saya akan memutuskan sampai GP Austria, jelas Rossi. Tapi aku belum menyerah. Saya berlatih, saya mencoba untuk tetap fokus sebanyak mungkin, lanjutnya veteran berusia 42 tahun itu, seperti dilansir Speedweek. Absennya Franco Morbidelli akibat cedera membuat Rossi kembali jadi andalan Petronas Yamaha di seri ke-12 musim ini. Balapan akan berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan depan, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Hasil ini bermanfaat bagi saya dan tim. Bagian pertama musim ini sangat negatif, terutama balapan di Portugal, Barcelona, dan Assen. Hasil yang sama sekali di luar dugaan, tutupnya. Cari pengganti Valentino Rossi, Dovizioso masuk radar tim satelit Yamaha untuk MotoGP 2022. Tim satelit Yamaha harus bekerja keras untuk mencari pengganti Valentino Rossi, yang memutuskan pensiun di akhir MotoGP 2021. Andrea Dovizioso pun ikut masuk radar tim satelit Yamaha untuk musim depan. Sebagaimana diketahui, Andrea Dovizioso kini tengah rehat sejenak dari dunia MotoGP. Keputusan itu diambilnya karena belum menemukan tim yang tepat. Meski begitu, Dovizioso sempat mendapat beberapa tawaran dari sejumlah tim di MotoGP, usai kontraknya dengan Ducati habis pada musim lalu. Namun, pembalap asal Italia itu mengatakan akan segera kembali ke MotoGP jika mendapat tim yang memiliki ambisi yang sama dengannya. Dilaporkan dari The Race pada Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021, tim satelit Yamaha telah memulai pembicaraan dengan Dovizioso untuk bekerja sama pada MotoGP musim depan. Kesepakatan itu diprediksi akan segera terjadi karena tim satelit Yamaha akan disponsori perusahaan asal Italia musim depan. Seperti yang diketahui, sponsor utama mereka, Petronas, mengumumkan tidak akan menyokong tim satelit Yamaha pada musim depan. Kabarnya, perusahaan pemasok energi asal Italia, Witu, akan menjadi sponsor utama mereka menggantikan perusahaan asal Malaysia itu. Menurut rumor yang beredar, Witu berharap tim satelit Yamaha bisa mendatangkan pembalap asal Italia untuk menunggangi kuda besi mereka. Tentu saja rumor itu memperkuat peluang Dovizioso yang berasal dari Italia, untuk mengisi slot pembalap di sana. Dovizioso menjadi pilihan tepat untuk menemani Daryn Binder yang kabarnya akan diumumkan sebagai pembalap baru tim satelit Yamaha untuk musim depan. Pembalap Afrika Selatan itu akan langsung naik ke MotoGP dari kelas Moto3 dan tentunya membutuhkan sosok berpengalaman seperti Dovizioso untuk menjadi mentornya.
Selain karena belum berpengalaman di MotoGP, Binder yang masih berusia 23 tahun terkenal sebagai pembalap yang agresif. Dia sering sekali jatuh dan tidak bisa menyelesaikan balapan hingga akhir. Oleh karena itu, pembalap berpengalaman seperti Dovizioso akan menjadi rekan satu tim yang cocok untuk adik dari Brad Binder itu. Perlu diketahui, tim satelit Yamaha memang sedang membutuhkan pembalap baru musim depan. Setelah pembalap legendaris mereka, Valentino Rossi, memutuskan untuk pensiun musim depan. Selain itu, pembalap mereka yang lain, Franco Morbidelli, dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha musim depan. Namun, dipecatnya Maverick Viñales sepertinya akan membuat Yamaha menarik Morbidelli lebih cepat pada musim ini. Jika itu terjadi, otomatis Dovizioso diprediksi akan menemani Rossi di tim satelit Yamaha untuk sisa musim 2021. Alberto Puig, Pol Espargaro belum keluarkan potensinya. Berada di luar zona poin selama turun dalam dua balapan MotoGP di Red Bull Ring, tentu membuat Pol Espargaro kecewa. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, yakin pembalap anyar itu belum menggunakan potensinya. Salah satu pertimbangan Honda menculik pembalap itu dari KTM adalah prestasinya yang mengesankan di atas motor berkualitas menengah. Musim lalu, Espargaro mampu tembus 5 besar berkat 4 podium. Jauh panggang dari api, pembalap Spanyol itu kembali melempem ketika memperkuat skuad sayap tunggal. Finish di peringkat ke-8 dalam MotoGP Qatar dan Prancis jadi capaian terbaiknya. Senyumnya yang terkembang di awal musim berangsur pudar setelah libur musim panas. Ia melintasi garis finish di urutan ke-16 back-to-back, MotoGP Styria dan MotoGP Austria. Adik rider Aprilia, Alex Espargaro, itu bahkan mengutarakan rasa frustrasi karena gaya balap yang tidak cocok dengan RC213V. Beragam masalah yang dihadapi terasa tak punya solusi. Ia mengeluhkan motor yang tak memiliki daya cengkeram bagus di ban belakang, yang membuatnya tergelincir di trek lurus. Padahal, gaya balap saya sangat mengandalkan daya cengkeram ban belakang. Saya tidak dapat melakukan akselerasi dan melakukan pengereman seperti biasa. Saya merasa sangat lambat, tutur partner Marc Marquez. Puig kemudian memberi respons terhadap curahan hati Espargaro. Ia menilai saat ini antara pembalap dan motornya belum terbangun feeling kuat sehingga potensi maksimal belum terlihat. Pemahaman Pol terhadap motornya masih negatif. Dia jauh dari potensinya dan tidak menggunakan potensi motor, ujarnya. Pria Spanyol tersebut menegaskan tim bertanggung jawab mengatasi permasalahan yang dialami Espargaro. Pembalap juga perlu bekerja keras mempercepat proses adaptasi. Dia menderita dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasinya, Puig menambahkan. Honda tampaknya melepas musim ini karena ingin fokus membangun motor tangguh untuk MotoGP 2022. Akibatnya, tak ada pembalap yang menghuni 10 besar klasemen. Marc Marquez bertengger di peringkat ke-11 dengan 59 poin, sedangkan Takaki Nakagami dari LCR Honda menempel di belakangnya usai mengumpulkan 54 poin. Alex Marquez dan Espargaro berdiri di urutan 14 dan 15 dengan 41 poin. Ketika diminta berkomentar soal anjloknya kinerja Espargaro, manajer KTM, Mike Leitner, memberi jawaban normatif. Saya tak mau membahas itu karena saya tak suka melihat padok lain, ujarnya kepada Motorsport. Anda tidak pernah tahu bagaimana hal-hal terjadi di latar belakang. Satu hal yang jelas, mereka membayangkan lebih dari itu. Tapi, musim belum berakhir. Honda tidak akan berada di posisi pada paruh pertama musim. Paruh pertama tentu tidak seperti yang dibayangkan. Ditendang Yamaha lebih awal, Aprilia kejar debut Viñales pada sisa balapan MotoGP 2021. Pembalap asal Spanyol, Maverick Viñales, dilaporkan akan turun di lini depan Aprilia Gresini pada sisa musim MotoGP 2021. Aprilia Gresini disebutkan sedang merencanakan Maverick Viñales bisa tampil lebih cepat sebelum MotoGP 2022. Hal ini menyusul kontrak kerjasama milik Maverick Viñales dengan Yamaha telah berakhir lebih cepat yang diumumkan kemarin tanggal 20 Agustus tahun 2021. Semua berawal dari kekecewaan pembalap berjuluk Top Gun tersebut kepada Yamaha, yang dianggap kurang memberikan dukungan terhadapnya.
Dia pun melakukan aksi menggeber motornya yang berpotensi membahayakan diri sendiri serta orang lain pada MotoGP Styria. Sanksi kemudian dijatuhkan oleh Yamaha dengan memberikan skors kepada Viñales yang absen pada MotoGP Austria. Setelah memberikan skors, Viñales menekan kerjasama dengan Aprilia untuk menjadi tandem Alex Espargaro di musim depan. Kerjasama ini ditekan mengingat masa bakti Viñales bersama Yamaha akan selesai pada akhir musim ini. Namun Aprilia tampaknya bisa menggunakan jasa Viñales lebih cepat, usai kontrak pembalap berusia 26 tahun itu bersama Yamaha berakhir lebih awal. Keputusan bersama telah dicapai bahwa kedua belah pihak berpisah lebih awal, kata Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, dikutip dari MotoGP.com. Dengan perpisahan yang lebih awal, akan membebaskan pembalap dalam tujuannya di masa depan. Dan ini akan membuat tim akan fokus di sisa kejuaraan dengan pembalap pengganti, sambung Jarvis. Dilansir dari Motorsport, bos Aprilia, Massimo Rivola, sedang mengejar debut Viñales bisa tampil lebih cepat. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Silverstone dengan peluang Viñales tampil sangat tipis. Namun, peluang Aprilia terbuka lebar setelah Viñales beradaptasi saat pengujian RSGP sehingga, Viñales yang diprediksi menggantikan Lorenzo Savadori bisa tampil di sirkuit Aragon pada September mendatang.